Baik, terima kasih Pak Anto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu seluruh peserta bimbingan teknis tata kelola dana BOS yang berhadir pada kesempatan ini. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena atas limpahan karunia dari Allah jualan kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disampaikan Pak Anto tadi, pada kesempatan ini saya diberi kepercayaan lagi oleh panitia untuk menyampaikan materi terkait dengan kebijakan pengelolaan dana BOS. Berbicara pengelolaan dana BOS tentu tidak bisa terlepas dari pengelolaan keuangan daerah, Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, kemudian dijabarkan lebih lanjut lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Sedangkan untuk penyusunan APBD sendiri yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, pedoman penyusunan APBD sendiri ditetapkan setiap tahun, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk APBD 2023 sendiri diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Dana BOS sebagaimana kita ketahui merupakan dana DAP non fisik yang ditransfer oleh pemerintah pusat langsung ke rekening masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Jadi ada keistimewaan sendiri Bapak Ibu untuk dana BOS ini. Jika biasanya pemerintah pusat mentransfer dana terlebih dahulu harus masuk ke rekening kas daerah, tapi khusus untuk dana BOS ini dia langsung masuk ke rekening satuan pendidikan. Jadi ada keistimewaan tersendiri untuk dana BOS ini, termasuk juga keistimewaan lainnya seperti untuk rekening belanja. Itu hanya ada 4 rekening ya Bapak Ibu: belanja pegawai, barang jasa, modal peralatan dan mesin, kemudian belanja modal aset tetap lainnya. Mungkin itu ya sekilas yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS. Karena dana BOS merupakan bagian dari APBD itu sendiri. Jadi Bapak Ibu lah ulun berdiri. Kayaknya terlalu tinggi sini Pak Anton. Izin dulu di bawah sini aja biar lebih dekat dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kebijakan pengelolaan keuangan BOS pada satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan kabupaten dan kota pada APBD. Bagaimana tadi saya sebutkan bahwa sumber pendanaan dana BOS khususnya untuk tahun 2023 adalah berasal dari DAP non fisik atau APBN tahun 2023, yang mana untuk rincian APBN ini sendiri ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian APBN tahun anggaran 2023. Perpres ini tidak hanya mengatur dana DAP non fisik untuk pendidikan, juga dana transfer lainnya Bapak Ibu. Misalnya dana
DAO, dana alokasi umum. Kemudian juga ada dana bagi hasil atau DBH. Kemudian dana DAK itu sendiri, ada DAK fisik, ada DAK non fisik, juga ada dana desa termasuk belanja hibah. Perlu juga saya sampaikan bahwa untuk APBD Kabupaten Barito Kuala totalnya yang di tahun 2023 ini 1,45 triliun Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui bersama, 1,45 ini 1.450 miliar ya Bapak Ibu ya. Lumayan banyak. Dari 1,45 triliun itu sekitar 50 miliarnya adalah dana BOSP, bantuan operasional satuan pendidikan. Kemudian 40 miliarnya adalah dana BOS. Mekanisme penyaluran langsung dari kas negara ke rekening satuan pendidikan. Kemudian untuk penggunaan dana BOS sendiri mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Mungkin ini untuk Permendikbudnya ini keluar tiap tahun ya Pak ya? Tiap tahun ya. Sama berarti sama kalau kita di kabupaten itu diatur dengan Permendagri tadi, sama juga setiap tahun, walaupun sebagian besar isinya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, cuma ada beberapa hal khusus lainnya yang biasanya diatur. Misalnya kita di tahun ini untuk APBD tidak boleh melakukan pergeseran untuk belanja modal. Itu yang untuk APBD tingkat kabupaten. Nah, di dalam Peraturan Presiden Nomor 130 tadi, untuk non fisiknya peruntukannya yaitu untuk dana bantuan operasional sekolah atau BOS, kemudian bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan PAUD, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan atau BOP kesetaraan, juga ada dana tunjangan profesi guru, PNS daerah, dana tambahan penghasilan guru atau tamsil, kemudian tunjangan khusus guru. Ada totalnya ada 11 yang bisa Bapak Ibu lihat pada layar. Dari 11 jenis non fisik ini, apa yang bisa kita maknai Bapak Ibu? Yang pertama adalah bahwa fokus pemerintah masih tetap ada pada bidang pendidikan. Jika kita lihat dari nomor 1 sampai 11 ini, maka yang menangani atau berkaitan langsung dengan bidang pendidikan ada nomor 1 sampai dengan nomor berapa Bapak Ibu? 6 ya. Lebih dari separuh untuk bidang pendidikan. Karena sama dengan fokus pemerintah sebelumnya juga, bahwa pendidikan minimal berapa persen ya Bapak Ibu ya? Berapa dari APBD? 20% ya, minimal 20%. Minimal 20% dari APBD. Jadi kalau kita punya uang 1.450 miliar, 20%-nya untuk bidang pendidikan. Berapa ya Bapak Ibu? 20 miliar 200-an 300 miliar ya Bapak Ibu ya. 300 miliar hanya untuk dinas pendidikan. Dinas pendidikan saat ini juga informasi ini banyak informasi tambahan ya Bapak Ibu ya. Karena bos ini tadi kan bagian dari APBD, kita juga sudah mengalokasikan untuk bidang pendidikan sekitar 33%. Karena kalau kita lihat di APBD itu untuk bidang pendidikan ini totalnya adalah 450 miliar yang digelontorkan untuk bidang pendidikan.
Sedangkan kita di kabupaten ada 30 SKPD, ada 30 badan dinas, ada 17 kecamatan lagi. Mungkin kalau semua SKPD disatukan tuh sepertiganya adalah untuk bidang pendidikan, 33% tadi. 1 sampai 6 adalah untuk bidang pendidikan. Kemudian nomor 7 BOK, bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional keluarga berencana. Ini adanya di Dinas Kesehatan dan Dinas KB. Kemudian juga ada DAK non fisik untuk peningkatan kapasitas operasi usaha kecil dan menengah atau UKM. Ini di Dinas Koperasi. Kemudian pelayanan perlindungan perempuan dan anak, ini KB. Fasilitasi penanaman modal, Dinas Penanaman Modal. Kemudian juga ada dana ketahanan pangan dan pertanian. Ini ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian. Walaupun nomor 7 sampai nomor 11 itu tersebar di beberapa SKPD, namun dari segi jumlahnya tidak signifikan. Jadi memang fokus kita tadi selain bidang pendidikan juga ada bidang kesehatan yang juga diatur dalam undang-undang bahwa peraturannya minimal 10%. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui dari uang kita lah, uang APBD kita tadi yang 1.450 miliar, selain juga untuk pendidikan, kesehatan, untuk sarana prasarana lainnya, juga kita ada kewajiban untuk mengalokasikan kepada desa berupa alokasi dana desa ADD. Itu juga kita hampir 80 miliar. Lanjut Bang. Apa itu dana BOSP ya? Gimana? BOSP ya? BOSP. Maaf. Dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP adalah dana alokasi khusus non fisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan untuk mensukseskan wajib belajar 9 tahun. Dengan sasaran dana BOS adalah mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu, baik itu tingkat PAUD, jenjang sekolah dasar, jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau kejuruan. Kemudian untuk dana BOSP sendiri ada 3 jenis. Yang pertama dana BOP PAUD, bantuan yang diberikan kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan PAUD. Kemudian dana BOS, bantuan operasional bagi SD, SDLB, SMP, SMPLB, kemudian SMA, SMALB, SLB, dan SMK. Juga ada dana BOP kesetaraan, bantuan operasional bagi satuan pendidikan kesetaraan yang meliputi SKB dan pusat kegiatan belajar masyarakat. 3 jenis ini sendiri Bapak Ibu juga masing-masing terbagi menjadi 2, ada yang merupakan reguler dan ada yang kinerja. Karena dana BOS ini adalah merupakan dari APBD, Bapak Ibu, saya juga merasa perlu menyampaikan terkait dengan struktur APBD yang ada di kabupaten kita. Struktur utama APBD ada 3 macam, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk pendapatan sendiri ada berupa PAD atau pendapatan asli daerah, kemudian pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk PAD ada pajak retribusi. Ini pajak ini misalnya pajak jasa boga, pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan umum, banyak ini jenisnya. Juga ada retribusi daerah, retribusi misalnya retribusi kebersihan, retribusi pelayanan kesehatan. Kemudian ada hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan ini bagi daerah kita adalah imbal hasil atau dividen dari penanaman modal daerah kepada Bank Kalsel. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Bank Kalsel itu milik kita lah. Karena kewajiban daerah harus penyertaan modal kepada Bank Kalsel. Kewajiban daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi rata-rata kita tuh menerima dividen tadi sekitar 8 miliar per tahunnya. Dari penyertaan modal sekitar 100 miliar. Kemudian juga ada lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah ini misalnya ada pengembalian dari temuan atau kelebihan pembayaran. Lain-lain PAD yang sah, pendapatan asli daerah yang tidak bisa diperkirakan, yang tidak bisa diukur. Kemudian juga ada pendapatan transfer pemerintah pusat, dan pendapatan transfer antar daerah. Nah, Bapak Ibu, untuk pendapatan tadi, yang dana BOS tadi adanya di pendapatan transfer ini, pendapatan transfer pemerintah pusat. Dari belanja kita 1,4 triliun tadi, pendapatan dari pusat itu sekitar 1,2 T. Artinya apa? Ketergantungan kita terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, Bapak Ibu. Jadi berbagai jenis pendapatan ini PAD kita hanya menyumbang sekitar 5-6% terhadap total pendapatan. Kalau uang itu ya sekitar 75 miliar lah. Mungkin untuk bayar gaji sebulan ini sudah habis kan? Itulah makanya kita sedikit terkendala dalam hal pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan sarpras langsung dan jabatan langsung. Artinya belanja kalau biasa Paksekda mengistilahkan itu, kita ini banyak habis di upah tukang ya. Tahulah bagian yang dimaksud di upah tukang itu. Upah tukang itu ya kayak ulet nih. Menggaji gasan pegawai. Jadi dari APBD kita 1,4, 650 miliar hanya untuk belanja pegawai, Bapak Ibu. 650 miliar, kalau persentasenya itu sekitar 45% ya. Dari 650, 350-nya ada di Dinas Pendidikan. Saya kemarin lah yang waktu perubahan kewenangan yang diambil provinsi cuma tingkat SMA. Coba yang diambil sampai ke tingkat SD, kan itu sampai SMP aja. Mungkin belanja modal yang kita alokasikan yang berdampak langsung ke masyarakat bisa lebih banyak. Ini yang diambil cuma tingkat SMA, cuma sedikit lah. Kemudian juga ada pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer antar daerah ini berasal dari bagi hasil yang diserahkan oleh pihak provinsi. Misalnya dana bagi hasil rokok, kemudian dana pajak kendaraan bermotor PKP juga, karena pada dasarnya bahwa yang punya kendaraan atau yang merokok itu adalah warganya kabupaten dan kota, makanya provinsi mengalokasikan untuk kabupaten kota. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang mungkin bapaknya aja lah. Jadi jangan khawatir Bapak yang merokok, ternyata Anda berkontribusi juga terhadap pembangunan kita di daerah. Tapi ulun kan merokok lah. Menyumbang. Kalau hendak menyumbang mungkin bisa ini pinjam uang di Bank Kalsel. Nah, kan dividennya juga balik lagi ke kas daerah. Inilah kita pemiliknya, tapi kita ya tetap kena bunga kalau pinjam di sana. Saya nggak berani berbicara soal bunga.
Kemudian juga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ada pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alhamdulillah kita di tahun 2023 ini menerima pendapatan hibah untuk bidang pertanian. Kalau nggak salah itu jumlahnya sekitar 300 juta pendapatan hibah. Ini tidak semua kabupaten kota dapat. Kita di Kalsel kalau tidak salah itu ada 3 kabupaten yang dapat, kita salah satunya. Kemudian dana darurat ini dianggarkan jika hanya keadaan darurat, misalnya suatu daerah mengalami musibah yang bersifat luas. Kemudian juga lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang untuk belanja sendiri ada 4 jenis, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi ada belanja pegawai, ada belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, dan bansos. Nah, di sini tadi Bapak Ibu di belanja pegawai ini tadi upah tukang kita, upah tukang biar kasih kita. Cuma tukang ini kadang main-main lah. Rata-rata Bapak Ibu sekalian mungkin ini 1 S2 ya. Kemudian juga belanja barang dan jasa. Nah, Bapak Ibu yang belanja ini kalau kita di kabupaten itu rinciannya banyak Bapak Ibu. Kalau untuk pengelolaan dana bos kan cuma 1 rekening ya. Pengelola belanja barang dan jasa dana bos. Kalau kita di kabupaten itu barang jasa nih banyak, ada yang untuk kerja dinas, makan minum. Jadi kesulitannya kalau kita di daerah ini kalau ada perubahan, pergeseran anggaran, misalnya kita kerja dinas nih ada kelebihan mau dipindah ke makan minum, terpaksa itu harus diatur dalam peraturan bupati, menggeser peraturan bupati. Beda mungkin ceritanya dengan ini ya, dana bos yang Bapak Ibu kelola selama dia tetap di dalam jasa kan tidak perlu ini kan. Belanja bunga, kita belanja bunga sampai belanja bunga dan subsidi kita belum ada menganggarkan. Untuk belanja hibah kita juga banyak anggarkan. Belanja hibah khususnya tahun ini fokus kita adalah untuk dukungan pemilu kada. Karena kita ketahui bahwa tahun depan sudah ada hajatan nasional 2 kali. Yang pertama memilih presiden di bulan Februari, kemudian di bulan November nanti pilkada yang kepala daerah. Jadi itu semua tetap perlu anggaran dari daerah. Usulan yang masuk itu sudah sekitar 70 miliar Bapak Ibu untuk pemilu kada, untuk hibah, KPU, Bawaslu utamanya yang besar. Kemudian juga untuk belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial ini diberikan kepada warga yang mendapat risiko sosial. Artinya kalau dia dibiarkan, dia akan terpuruk. Kita ada data hampir 2 miliar untuk bantuan sosial kepada panti asuhan. Kemudian lagi ada belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Juga ada belanja tidak terduga. Tidak terduga ini misalnya anggaran yang disediakan apabila terdapat kejadian yang tidak dapat diperkirakan. Misalnya ada kebakaran, ada angin puting beliung, juga ada kebanjiran misalnya, maka di sanalah pemerintah daerah harus hadir. Jadi yang mengelolanya adalah Dinas Sosial dan BPBD, walaupun anggarannya ada di BPKAD Bapak Ibu. Kemudian juga yang terakhir adalah belanja transfer.
Isinya adalah ada belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Jika belanja bagi hasil ini diperuntukkan kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Baritokuala berupa bagi hasil pajak dan retribusi, sama kita menerima dana dari provinsi, ternyata kita juga ada kewajiban harus menganggarkan belanja bantuan, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa. Juga ada belanja bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan ini ada dua, isinya yang pertama alokasi dana desa ADD, itu sekitar 80 miliar kita anggarkan. Juga ada dana desa yang langsung dari pusat, sama mungkin yang dana desa ini dengan dana bos, dana dari pusat, cuma dia harus masuk lewat PBD dulu, ada sekitar 150 miliar juga. Struktur APBD yang terakhir yaitu pembiayaan. Untuk pembiayaan daerah ada dua macam, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan terkait daerah yang dipisahkan. Kemudian penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari 6 item ini yang kita anggarkan di kabupaten ada dua, yaitu dari silpa dan penerimaan pinjaman daerah. Jadi silpa ini istilahnya, jika kita sudah menganggarkan di tahun 2022 tadi ada terlaksana atau terlaksana tapi masih ada sisa duitnya, itu jadi silpa. Jadi semakin banyak silpa, kalau dari segi keuangan semakin bagus, karena awal lagi dipakai di tahun depan. Cuma dari segi realisasi kurang bagus. Karena apa? Karena capaian keuangan tidak akan bisa sampai 100% Bapak Ibu. Kemudian untuk pengeluaran pembiayaan ada pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini Bapak Ibu yang penerimaan pinjaman daerah dan pengeluaran pinjaman daerah ini sifatnya balance saja, seimbang. Kita juga daerah punya program yaitu berupa pinjaman kepada petani untuk pupuk, pengadaan pupuk bersubsidi tahun ini sebesar 8 miliar. Jadi yang di pengeluaran pembiayaan itu 8 miliar, yang di penerimaan pembiayaannya adalah untuk menerima pinjaman yang tahun kemarin. Selain itu ada penyertaan modal, kita juga kembali melakukan penyertaan modal kepada Bank Kalsel tadi sebesar 7,5 miliar untuk tahun ini, hingga totalnya adalah 107 miliar 500 juta rupiah. Salah urutnya beratnya, kebanyakan duitnya. Nah, yang tadi untuk struktur APBD, sedangkan struktur dana bos sendiri di dalam APBD untuk pendapatannya yaitu pada pendapatan transfer pemerintah pusat, kemudian dana perimbangan, dana transfer khusus atau dana alokasi khusus dan non fisik, yaitu ada terbagi 4 lagi, ada yang bos reguler, bos kinerja, BOP PAUD, BOP pendidikan kesetaraan. Ini yang pendapatannya. Kemudian yang belanjanya tadi sudah saya sampaikan, cuma hanya ada 4 jenis: belanja pegawai bos, belanja barang dan jasa bos, belanja modal peralatan dan mesin bos, belanja modal aset tetap lainnya bos. Jadi lebih mudah ya, lebih. Kalau ada pergeseran, perubahan selama tidak merubah total itu saya rasa
tidak apa-apa. Nah, ini kebijakan daerah yang berkaitan dengan aset atau belanja modal untuk buku dengan harga sama dengan atau lebih dari Rp200.000 per unit, untuk peralatan mesin dengan harga sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 per unit, kemudian masa manfaat lebih dari 12 bulan. Rincian ilmunya nanti mungkin ada sesi selanjutnya Bapak Ibu dengan yang berkaitan dengan SSH. Saya di sini hanya menyampaikan secara umum karena menyampaikan terkait dengan pengelolaannya aja. Nah, ini juga untuk proses perencanaan dan penganggaran APBD. Saya rasa karena dana BOS merupakan bagian dari APBD, maka dana BOS juga mengikuti proses ini, di mana dari Januari sampai April itu sudah dimulai dengan tahapan RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ada 4 bulan waktunya. Kemudian di bulan Mei itu sudah tahapan RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. RPJMD dan RKPD ini masih tahapan perencanaan. Kalau di SKPD pengampunya adalah Bapeda atau Bapelitbang kalau kita di kabupaten. Kemudian dari pertengahan Juni dan sampai Juli itu masuk tahapan UA dan PPAS, dari penyusunan, pembuatan sampai kesepakatan, termasuk juga di dalamnya ada pembahasan Bapak Ibu. Karena ini adalah anggaran APBD, maka perlu mendapat pembahasan dan persetujuan dari DPRD. UA kebijakan umum anggaran, prioritas dan pelapor anggaran sementara. Jadi setiap program kegiatan di semua SKPD, termasuk Dinas Pendidikan yang pengampun dana BOS, juga memasukkan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun ke depan Bapak Ibu. Setelah UA dan PPAS, kemudian pada bulan Agustus dan September dimulailah penyusunan RKA SKPD, rencana kerja anggaran satuan kerja pemerintah daerah. Nah, mungkin di tahapan ini Bapak Ibu sekalian juga sudah mulai menyusun apa namanya Bapak Ibu? RKAS ya, RKAS. Di bulan Agustus sudah mulai menyusun RKAS. Kemudian lagi di bulan Oktober sampai dengan November adalah penyampaian rancangan APBD sekaligus pembahasan dengan mitra dan komisi di DPRD di bulan Oktober dan November. Jadi Agustus dan September mulai disusun. Setelah itu dibahas, diasistensi oleh tim anggaran pemerintah daerah TAPD, kemudian disampaikan ke DPRD. Jadi Bapak Ibu mungkin dari Dinas Pendidikan misalnya Pak Anto ada lagi inilah harus RKS harus sudah untung seini tanggal ini karena ya karena ada aturan ini. Karena satu SKPD aja Bapak Ibu ada yang kada untung, satu sekolah aja yang kada untung, secara globalnya kita kada bisa menentukan APBD. Padahal APBD ini tahapannya sudah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, sampai ke bulan dan tanggalnya sudah diatur. Kalau kita kada sesuai aturan, mungkin kita kena sanksi dari pusat. Sanksinya biasanya pemotongan anggaran yang akan ditransfer ke pemerintah oleh pemerintah pusat ke daerah. Kemudian pada tanggal 30 November itu harus sudah ada persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD. Jadi rancangan APBD yang disusun oleh Bapak dan Ibu sekalian itu digabung, dikompilasi menjadi rancangan APBD. Rancangan APBD ini disampaikan ke DPRD untuk dibahas bersama, maksimal persetujuan bersamanya tanggal 30 November. Nah, dari tahapan penyampaian
rancangan APBD sampai persetujuan bersama itu biasanya ada info dari Kementerian Keuangan terkait dengan pagu sementara yang akan ditransfer oleh pemerintah pusat kepada daerah. Salah satu pagu tadi adalah dana DAK non fisik, yaitu dana BOS. Jadi kita memakai mulai tahun Januari berikutnya, infonya itu info resmi sudah ada di bulan Oktober atau November biasanya. Walaupun info resmi tersebut juga masih bersifat belum final, Bapak Ibu, masih draft akhir lah. Cuma karena itu dikeluarkan oleh instansi resmi, kita memakai pagu tersebut. Kemudian di bulan Desember, persetujuan APBD tadi beserta rancangan APBD-nya kita sampaikan ke provinsi untuk mendapat evaluasi. Dievaluasi oleh pemerintah provinsi selama 14 hari kerja, kita perbaiki. Kalaupun ada perbaikan sesuai hasil evaluasi, kemudian di bulan Desember Perda dan Perkada peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sudah selesai, sudah ditetapkan. Kita untuk APBD 2023 tadi ditetapkannya tanggal 27 Desember tahun 2022. Nah, biasanya pada saat evaluasi provinsi sampai dengan penetapan Perda APBD ini ada keluar pagu atau juknis DAK. Mungkin saya tidak tahu yang dana juknis dana BOS tadi yang nomor 63 ya. Saya kurang tahu keluarnya bulan berapa. Cuma biasanya keluarnya tuh di bulan Desember, Bapak Ibu. Seluruh kementerian tuh mengeluarkan. Makanya kita di kabupaten kadang repot juga. Kenapa juknisnya baru keluar sekarang? Padahal kan tahapan penyusunan hampir sudah selesai tuh. Kenapa misalnya nggak dikeluarkan di bulan Oktober atau November aja? Karena banyak tuh yang keluar, ada yang dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Pertanian, nanti mengeluarkan juknis masing-masing. Kemudian kembali lagi ke ini tadi, Perda sudah ditetapkan. Kemudian ada pencermatan ketaatan dan kepatuhan atas hasil evaluasi Mendagri, sehingga di awal Januari sudah bisa tersaji DPA SKPD. Nah, Bapak Ibu, DPA SKPD inilah dasar kita untuk melaksanakan kegiatan di tahun berjalan. Jadi termasuk juga kita mengadakan bintek di sini, pasti ada anggarannya di DPA-nya Dinas Pendidikan. Saya tidak tahu di sini anggarannya apakah murni dari Dinas Pendidikan semua atau sharing sifatnya, ada yang sebagian dari dana BOS masing-masing. Kemudian pelaksanaan program dan kegiatan selama Januari dan Desember, juga di bulan Agustus dan September pada tahun berjalan biasanya ada perubahan APBD. Bulan Agustus dan September ya, buat dia menyusun RKS perubahan mulainya bulan berapa aja? September lah. Nah, pas saja berarti Pak Anto ada mengatakan karena menyesuaikan tahapan ini juga. Kenapa ada perubahan? Karena biasanya pada tahun berjalan sering terdapat asumsi yang di luar perkiraan kita. Contohnya di tahun 2020 tadi ada ini ya, COVID lah. Nah, COVID Bapak Ibu mungkin tidak merasakan langsung dari segi anggaran ya. Kami di keuangan dulu merasakan ini rata-rata dari SKPD itu protes. Kenapa ini dipotong? Sampai berapa kali pemotongan kemarin? Akhirnya pemotongannya totalnya hampir separuh anggaran. Jadi kalau rata-rata kita APBD 1,4 triliun, APBD kita cuma sekitar 700 miliar lagi. Karena apa? Karena dana transfer yang dianggarkan oleh pusat itu sudah dikuranginya dahulu. Jujur aja di kertas tertulis yang disampaikannya dapatnya kita misalnya 1.000 miliar.
Ternyata pada kenyataannya karena ada bla 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 kan, ada untuk penanganan pandemi katanya, kita hanya dapat separuhnya. Saya tidak tahu kemarin tuh yang untuk dana pos apakah ada pemotongan dia? Nggak ada ya kayaknya. Ya karena dana pos masih prioritas. Saya tahu tuh pendidikan sama kesehatan juga tidak termasuk yang dipotong. Memang kalau untuk di dinasnya mengalami pemotongan. Cuma yang langsung menyangkut misalnya ke untuk pendidikan, misalnya ke sekolah masih full. Kemudian untuk ke puskesmas juga full. Jadi Bapak Ibu, yang namanya APBD ada semudah yang dibayangkan. 1 tahun full kita menyusunnya. Kita nih ya kita kabupaten misalnya yang perencanaannya, yang pengampunya Bapeda, Badan Perencanaan kan. Kemudian dari penganggaran itu BPKAD kami. Kemudian untuk pelaksanaan penatausahaan masing-masing SKPD. Lanjut Pak. Untuk juknis penggunaan dana pos, BOSP mengacu kepada Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang juknis pengelolaan dana BOSP. Di sana disebutkan bahwa prinsip pengelolaan dana BOSP adalah fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana. Kemudian efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan. Juga harus efisien. Pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal. Juga akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan transparan. Artinya dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian juga di dalam Permendikbud tersebut diatur dengan penggunaan dana BOSP yaitu untuk kegiatan penerimaan siswa baru, langganan daya dan jasa, pengembangan perpustakaan, pembayaran honor, penyediaan alat multimedia, pembelajaran, kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan ekstra, kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan profesi guru, dan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Saya rasa penggunaan ini sama ya Bapak Ibu ya, dengan tahun-tahun sebelumnya. Sudah hafal Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Larangannya juga melakukan transfer dana BOSP ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana, membungakan untuk kepentingan pribadi, meminjamkan kepada pihak lain, termasuk larangan meminjamkan kepada pihak lain. Daripada meminjamkan, lebih baik pakai seorang. Jangan tahu Ibu. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan, dana BOSP atau perangkat lunak lainnya yang sejenis, menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan, membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan, membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran, membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan atau peserta didik, memelihara prasarana satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat,
membangun gedung atau ruangan baru, membeli instrumen investasi, membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program dana BOSP yang diselenggarakan oleh pihak lain selain dinas dan atau kementerian, membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sumber lain yang sah, menggunakan dana BOSP untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan, edukatif, dan atau peralatan lainnya kepada satuan pendidikan dan atau peserta didik. Nah, di dalam Permendikbud ini sudah jelas yang mana diatur untuk penggunaan dana BOS, kemudian juga larangannya. Mungkin nanti jika ada yang di luar ini, mungkin bisa Bapak Ibu tanyakan atau sharing dengan pihak dari pengawas. Kan yang ngawas Bapak Ibu ini setoran lah, APIP selaku APIP, aparat pengawas internet pemerintah. Nanti setelah sesi saya ini, saya lihat di jadwal itu adalah jadwalnya inspektorat. Mungkin bisa ada beberapa hal kan nih, ada penggunaan, ada larangan, sudah jelas hitam dan putihnya. Tapi mungkin aja ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu tanyakan. Bisa nanti sama aparat pengawas. Nanti pakai pengelolaan dana BOSP pada satuan pendidikan sama aja dengan pengelolaan keuangan daerah. Secara umum ada 6 siklus: perencanaan penganggaran, pelaksanaan penata usaha, kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban. Jika perencanaan dan penganggaran disusun untuk 1 tahun anggaran dalam bentuk dokumen rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) dan dituangkan ke dalam aplikasi kegiatan dan anggaran satuan pendidikan atau ARKAS yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. ARKAS ya Bapak Ibu ya. Kita di SKPD makanya SPPD. SPPD disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi sekarang kalau dulu SIMDA kita pakai, tapi sekarang diwajibkan memakai SPPD seragam semua, nasional sifatnya. Kemudian pelaksanaan penata usaha, penggunaan dana sesuai dengan dokumen RKAS. Setiap penggunaan dicatat secara lengkap, disertai dengan bukti pendukung dan diinput dalam aplikasi ARKAS. Selanjutnya, pelaporan dan pertanggungjawaban disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan dana BOSP, kemudian diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan oleh satuan pendidikan melalui ARKAS, bersedia diaudit terhadap laporan yang disampaikan. Laporan realisasi penggunaan dana BOSP, Kepala Satuan Pendidikan penerima dana BOSP harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOSP melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Untuk tahap 1 paling lambat 31 Juli tahun berkenaan dengan realisasi minimal 50% dari BOSP reguler yang diterima pada tahap 1. Ini sebagai dasar penyaluran tahap 2 tahun anggaran berkenaan. Sedangkan untuk tahap 2 paling lambat 31 Januari tahun anggaran berikutnya. Nah, ini salah satu ini juga bisa dilaporkan paling lambat ya tahun berikutnya tanggal 31. Kalau biasa kita di APBD secara umum paling lambat itu 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Bahkan untuk laporan-laporan itu mungkin dari pertengahan Desember sudah kita wajibkan harus selesai. Untuk dana BOSP ini sebagai dasar penyaluran tahap 1 pada penerimaan dana BOSP tahun anggaran berikutnya. Untuk sanksi keterlambatan pelaporan yaitu pemotongan dana BOSP hingga pembatalan dana BOSP. Untuk tata cara penyampaian laporan ke Pemda, saya rasa ini juga sama dengan
tahun-tahun sebelumnya, yaitu bendahara dana BOS mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan pembantu dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah. Kemudian menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja dana BOS kepada kepala sekolah. Di sini kepala sekolah bertanggung jawab secara formal dan material. Kemudian kepala sekolah menyampaikan laporan realisasi belanja dana BOS beserta SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, kepada kepala SKPD Pendidikan. Selanjutnya, kepala SKPD Pendidikan, kepala dinas pendidikan menerbitkan surat permintaan pengesahan belanja atau SP2B kepada kuasa BOD. Kuasa BOD ini salah satu kepala bidang di BPKAD. Selanjutnya kuasa BOD membuat SPB, surat pengesahan belanja, yang diserahkan kembali kepada dinas pendidikan. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ya, tadi saya sempat beberapa kali dalam pemaparan menyampaikan yang terkait dengan belanja pegawai yang Bapak Ibu ya. Yang saya ini tadi bukan maksud saya mengkonotasikan negatif dengan upah tukang tadi ya. Atau membuat citra yang kurang bagus lah. Cuma pada intinya begini, saya hanya ingin mengingatkan kepada saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian bahwa selain dengan gaji, tunjangan dan ataupun fasilitas lainnya yang kita semua dapatkan, apakah itu sepadan dengan yang sudah kita lakukan kepada daerah kita, pada kabupaten kita? Silakan Bapak Ibu jawab sendiri. Jika merasa belum bekerja optimal, merasa belum mengeluarkan kemampuan yang paling baik, saya mau mengingatkan kembali bahwa agar kita sama-sama berkomitmen terhadap tugas dan pekerjaan kita masing-masing, karena gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya itu bukan tujuan kita jadi PNS. Itu kan hanya alat bantu kita. Tujuan kita adalah mengabdi pada masyarakat. Silakan Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik meningkatkan kualitas Bapak Ibu sekalian, bagaimana menghasilkan para pengurus kita nanti yang lebih berkualitas juga, karena di tangan Bapak Ibu sekalianlah masa depan penerus kita. Mungkin dari saya sekian, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itulah tadi beberapa informasi yang telah disampaikan oleh Pak Marsudi, di mana kalau Bapak Ibu bisa lihat tadi, bisa Bapak Ibu lihat alur dari perencanaan di daerah. Nah, di mana kemungkinan kalau mungkin Bapak Ibu sering kami minta data tanggal sekian paling lambat, nah itu karena memang kami mengikuti alur yang ada di daerah. Oke Bapak Ibu, untuk sesi hari ini setelah apa yang disampaikan oleh Pak Marsudi tadi, kalau ada pertanyaan kami berikan 3 penanya ya. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin tanya apa?
tanya TPP. Nah, ini bos anggaran di daerah ya. Tapi nanya sunyi nih. Kalau daerah yang bakal Mungkin ini Banto sambil yang lain memikirkan menyiapkan pertanyaannya, mungkin saya ini aja cerita yang terkait TPP tadi ya Bapak Ibu ya. Karena saya menunggu nih dari awal bulan. Sama aja tanah. Jadi ini ya Bapak Ibu, untuk TPP kan sekarang kita di tahun kedua yang peraturannya bahwa TPP harus mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Ternyata untuk memperoleh persetujuan itu tidak semudah seperti yang ini ya, harus mendapat pertimbangan dari Kementerian Keuangan lagi tentang alokasi besarannya, kemudian juga harus menerapkan kelas jabatan juga. Nah itu semua ternyata yang diperkirakan oleh para pimpinan, oleh Pak Sekda juga harusnya selesai di bulan Januari, ternyata kelarnya baru di bulan Februari. Jadi alhamdulillah berkat usaha kita semua, rekan-rekan dari SKPD lain juga bantuannya persetujuan TPP sudah keluar kemarin tanggal 16 Maret. Itu baru sebatas persetujuannya lah Bapak Ibu. Kalau masalah pencairannya ya tergantung di SKPD masing-masing. Biasanya kalau sudah anggarannya sudah ada, berkas-berkas lainnya sudah siap, mungkin hari ini pun sudah bisa diangkat ke BPKAD. Ada hilang benar. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai 2 bulan kah 3 bulan kah? Kalau yang dapat ambil dahulu yang bulan Maret ya. Jadi untuk TPP kita sudah anggarkan juga 13 bulan untuk tahun ini, sama dengan tahun tadi lah 13 bulan, karena 1 bulannya itu untuk gaji 13 dan gaji 14 yang dapatnya kan cuma 50%, masing-masing 50%. Mudah-mudahan aturan itu kada berubah lagi, kada diubah oleh Kementerian Keuangan. Kalau bisa tambahin lagi. Maksudnya pulangkan aja 100%, jadinya 14 kali kita nerima, mudah-mudahan. Tapi yang pastinya saat ini anggaran sudah lebih dari cukup, sudah 13 kali. Kalaupun nanti ada kurang, nanti di perubahan bisa kita tambah, kita sesuaikan. Mungkin itu dulu infonya, info yang bagus lah, yang membawa ini rasa gembira bagi kita semua. Karena ini DPP Kada Jaya ini bukan cuma kita di kantor yang ribut, sampai ke urusan dapur pun ribut. Makasih Pak. Oke Bapak Ibu, ya, jadi sekilas tentang TPP ya, bahwa untuk TPP itu sudah sampai ada rekomendasi untuk Dinas Pendidikan. Insya Allah kalau bubuhan pian lekas jua mengumpul ke kami, lekas jua cairnya. Karena memang harus ada data kinerja yang harus kami perhitungkan untuk pencairan dananya. Mudah-mudahan minggu ini insya Allah ya, sebelum puasa ya, mungkin mudah-mudahan hari Rabu kan ya Allah, hari Selasa esok kan. Jadi mudah-mudahan hari ini di Bendahara Pengeluaran sudah melakukan SPM ya. Jadi SP2P keluar ya. Jadi kawal kesan sama bulan puasa. Ya, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Marsudi hari ini dapat membantu kita dalam bekerja untuk mengerjakan pengelolaan penata usaha Dana Bos. Oke Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Pak Marsudi. Oke Bapak Marsudi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebagai narator di sini, mengucapkan salahnya mohon maaf. Bila akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.